Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang ke-8 saja. Ayat yang ke-8 ya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, pagi hari ini kita merenungkan bersama-sama tentang kasih yang datang tanpa syarat. Saudara, hari ini tanggal 24 Desember dan nanti malam umumnya gereja-gereja mengadakan ibadah penghayatan Natal atau malam penghayatan Natal. Saudara, kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, bukti kasih-Nya, kasih Allah yang datang tanpa syarat. Yang datang tanpa syarat menjangkau semua orang, tersedia untuk semua orang. Saudara, ketika kita berbicara tentang Kristus, ketika kita berbicara tentang puncak penantian Advent, kita berbicara, kita bukan hanya menanti kelahiran Kristus, tetapi menyingkap alasan terdalam mengapa Kristus datang. Jadi bukan hanya menanti Kristus datang, tetapi menyingkap alasan terdalam Kristus datang. Dan Roma pasal 5 ayat 8 ini memberikan satu penegasan tentang kebenaran yang radikal. Apa itu? Kasih Allah tidak lahir sebagai respon atas pertobatan manusia, melainkan sebagai inisiatif ilahi. Jadi kasih Allah, kehadiran Allah itu tidak hadir atau bukan lahir sebagai respon. Oh, karena manusia bertobat, udah datanglah. Bukan. Tetapi justru sebaliknya, sebagai inisiatif ilahi. Kristus datang dan bahkan Kristus disalibkan, mati di kayu salib, bukan setelah manusia bertobat, tetapi ketika manusia masih berdosa. Saudara, banyak dalam setiap kehidupan kita orang percaya yang selalu beranggapan bahwa kasih itu diberikan setelah manusia bertobat. Justru kasih Allah yang mendahului pertobatan, bukan pertobatan yang mendahului kasih Allah. Ini satu hal yang sangat prinsip. Kasih karunia yang mendahului. Kasih Allah yang aktif. Bahkan sebelum manusia menyadari akan kebutuhan keselamatannya. Sebelum manusia menyadari kebutuhan akan keselamatannya, Allah sudah datang. Allah tidak berdiri sebagai hakim yang menunggu manusia berubah. Tetapi Allah Bapa yang lebih dahulu melangkah mendekat. Saudara, sekali lagi, Advent bukanlah cerita tentang manusia yang mencari Allah. Karena di dunia ini, bahkan ajaran agama-agama lain selalu menekankan manusia mencari Allah.
Dan kadang orang Kristen pun sering terikut-ikut seolah manusia yang mencari Allah. Padahal Advent ini menceritakan, mengisahkan, termasuk pada malam penghayatan Natal dan Natal juga menceritakan, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang menembus jarak dosa untuk mencari manusia. Saudara, memang dalam kehidupan kita bergereja membalik logika ini. Dalam kehidupan bergereja kita sering kali membalik logika ini. Kita tanpa sadar membangun sebuah komunitas yang berkata, datanglah setelah engkau layak. Berubah dulu baru diterima. Bukankah itu? Seringkali kalau ada orang yang berdosa, yang jatuh dalam dosa, beramai-ramai kita kucilkan. Beramai-ramai kita jadikan bahan diskusi. Beramai-ramai kita jadikan bahan olokan. Beramai-ramai kita hakimi. Kita membalik logika Allah yang datang mengasihi ketika kita masih berdosa. Tapi sering kali yang kita lakukan, bahkan dalam gereja, membalik logika. Datanglah setelah engkau layak. Berubah dulu baru diterima. Saudara, Kristus justru datang ke dunia yang gelap, yang rapuh, dan yang berdosa. Dan melalui kasih-Nya, dunia itu diperbaharui. Kasih Kristus bersifat transformasional, mengubah, bukan kondisional. Kasih Kristus tidak menunggu kesempurnaan, tapi kasih Kristus menciptakannya. Saudara, ketika kita berada dalam masa Natal ini, apakah gereja dan kehidupan kita mencerminkan kasih yang datang lebih dahulu atau kasih yang baru hadir setelah syarat terpenuhi? Mana yang kita jalankan? Apakah gereja sudah mencerminkan kasih yang datang lebih dahulu? Apakah saya dan saudara sebagai orang percaya dimanapun mencerminkan kasih yang datang lebih dahulu atau kasih yang baru hadir setelah syarat-syarat terpenuhi? Kasih karunia Allah selalu bertujuan untuk kehidupan kita yang benar. Kekudusan yang nyata, bukan yang memisahkan diri dari sesama. Kekudusan yang menggerakkan kita untuk hadir, merangkul, dan berjalan bersama mereka yang masih bergumul. Seringkali kalau kita berbicara kudus, terus seolah kita merasa diri benar dan berdiri, seolah kita diberi hak untuk menghakimi orang lain. Padahal kekudusan yang sejati, yang dari Allah, adalah yang ditunjukkan Kristus kepada kita dalam masa Natal ini. Datang, menjangkau, merangkul, berjalan kepada atau bersama mereka yang masih bergumul. Saudara, kasih tanpa syarat bukan berarti mengabaikan kebenaran. Jangan salah ya. Kasih tanpa syarat bukan berarti mengabaikan kebenaran. Tetapi kasih yang tanpa syarat adalah menyatakan kebenaran dengan cara Kristus, yaitu dalam kasih yang rela berkorban. Saudara, ketika kita merayakan Natal, jangan lupa salib. Salib menjadi bukti. Selain Natal kehadiran Yesus lahir di dunia, salib menjadi bukti bahwa kasih Allah
tidak murah, tetapi mahal. Dan justru karena itu, kasih tersebut mengubah hidup. Bukan kasih yang murahan, tapi kasih yang mahal. Saudara, jika Kristus datang kepada kita saat kita masih berdosa, kepada siapa Tuhan memanggil kita untuk datang hari ini, dalam masa Natal ini? Sekali lagi, jika Kristus datang kepada kita ketika kita masih berdosa, pertanyaan kita, kepada siapa Tuhan memanggil kita untuk datang hari ini? Biarlah dalam masa Natal ini memanggil kita. Biarlah masa ini memanggil kita untuk menghadirkan kasih yang membuka jalan bagi pertobatan dan permuliaan. Memanggil kita semua, bahkan gereja Tuhan, untuk menghadirkan kasih yang membuka jalan bagi pertobatan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganku untuk melakukan firman-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Allah yang mengasihi kami tanpa syarat, kami bersyukur karena Engkau tidak menunggu kami menjadi layak untuk datang. Ampunilah kami ketika kasih kami terbatas oleh syarat, oleh penilaian dan ketakutan. Bentuklah hati kami dengan kasih karunia-Mu, agar kami menjadi gereja, komunitas yang menyambut sebelum menghakimi, mengasihi sebelum menuntut, dan berjalan bersama sebelum menilai. Dalam masa Natal atau masa Advent ini, perbaruilah hidup kami, supaya kasih Kristus nyata melalui kata dan tindakan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami rayakan kelahirannya, kami berdoa.